Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas materi pendidikan agama Islam kelas 9, bab optimis, ikhtiar dan tawakal. Konsentrasi kita adalah tawakal pada kesempatan ini. Tawakal adalah salah satu sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh orang yang beriman. Sifat tawakal adalah sifat hati. Namun sifat ini tidak bisa menafikan yang namanya amaliyah atau ikhtiar dan kasab atau usaha, karena berjalan dengan bersamaan. Salah satu makam atau kedudukan dalam ilmu sufi menyebut dengan tawakal. Pada sebagian ulama menggolongkan tawakal itu adalah hal atau keadaan jiwa seorang mukmin yang dia bertawakal atau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ulasan itu bisa dikatakan bahwa orang yang dalam keadaan makam memiliki kedudukan tawakal, ada orang-orang yang hatinya juga dalam keadaan hal tawakal kepada Allah. Tapi orang yang hal memiliki keadaan tawakal, belum tentu dia memiliki kedudukan atau maqamat tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan atau makam kesufian adalah bagian anugerah yang diberikan Allah pada di antara orang-orang yang beriman. Sedangkan hal bisa dengan riyadhah, latihan, pembiasaan sehingga memiliki kedudukan sifat seperti tawakal. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, itu pengantar dari tawakal secara pandangan kesufian. Pengertian tawakal adalah artinya menyerahkan urusan. Secara istilah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dari beramal dan hasil dari apa yang dilakukannya. Maka tawakal adalah salah satu barometer sifat orang yang beriman, sejauh mana dia menyertakan Allah dalam amaliyahnya. Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah tidak merubah suatu nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Maka dalam upaya itu kita tidak boleh menisbahkan semua usaha yang kita lakukan dan hasil yang kita dapat adalah hasil upaya manusia itu sendiri. Tetapi kita harus pula menyertakan Allah, karena dalam suatu perbuatan kita tidak kita mampu berbuat kecuali atas izin Allah. Kemudian hasilnya pula itu atas kehendak Allah. Maka menyertakan Allah dalam amaliyah kita, dalam usaha kita, itulah yang disebut dengan tawakal. Bahkan sesuatu yang ada di depan mata kita yang kita merasa itu sesuatu yang sudah pasti, seperti makanan. Sesungguhnya makanan itu belum menjadi rezeki kita sesungguhnya, seutuhnya, apabila belum kita konsumsi dan belum menganyangkan dan belum kenyang itu membawa kepada kebaikan. Maka banyak kita dapati orang yang menemukan makanan di hadapannya, tapi dia tidak mampu menyuapnya. Atau ketika mau menyuap, kemudian makanan itu jatuh ke tanah dan dimakan hewan lain. Maka kita bertawakal kepada Allah, walaupun tidak kita sebut dengan lisan, kita cukup menyertakan bahwa kita menginginkan bahwa makanan ini menjadi bagian dari rezeki kita. Itu adalah bagian dari zauq, rasa ketawakalan kita kepada Allah. Maka kita mengambil dengan izin Allah, kemudian kita suap, kemudian kita telan dan kemudian mengenyangkan. Maka bersamaan dengan amaliyah kita, sesungguhnya kita telah membawa Allah dalam perbuatan. Itulah bagian dari tawakal. Seperti pada suatu pekerjaan, seorang yang menambang bumi, dia ingin mendapatkan sesuatu seperti emas atau minyak. Maka dalam menyiapkan, dia bertawakal semoga membuahkan hasil. Ketika dia melakukan penambangan, dia bertawakal semoga berjalan. Kemudian ketika selesai penambangan, maka dia pun mengharapkan hasil yang apa dia lakukan dari awal hingga
selesai pekerjaan membuahkan sesuatu yang tidak sia-sia. Ini adalah bagian dari ketawakalan. Artinya bahwa tawakal adalah suatu sifat yang tidak meninggalkan ikhtiar dan kasab, suatu pilihan dan suatu usaha. Maka orang yang mengatakan saya bertawakal tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya lisannya saja mengucapkan itu, maka itu tidak akan merubah suatu kaum, tidak merubah dirinya, dan itu bukan ketawakalan. Karena tawakal ada sesuatu yang diberi dengan usaha atau amalia. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu berserah diri kepada Allah tanpa usaha, itu disebut dengan taslim. Artinya berserah diri, menyerah kepada Allah tanpa berupaya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala masuk ke dalam Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq, keduanya dikepung oleh kaum Quraisy yang ingin membunuh mereka. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertaslim, berserah diri. Rasulullah tidak berbuat apa-apa untuk mengalihkan perhatian mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Allah bersama mereka berdua. Maka Allah kirimkan satu kekhawatiran bagi ahli Quraisy sehingga tidak ada yang masuk ke dalam goa, tidak ada yang mengecek, dan mereka meninggalkan Rasulullah begitu saja bersama Abu Bakar di dalam goa. Taslim, berserah diri. Artinya taslim atau berserah diri itu adalah suatu amaliyah hati yang bisa setelah berupaya atau tanpa berupaya sekalipun. Kita terjebak dalam suatu keadaan yang tidak mungkin kita beramaliyah, berada dalam jurang, sedangkan kaki dalam keadaan patah, maka berserah diri kepada Allah. Hidup dan mati adalah di tangan Allah. Ini contoh taslim. Tetapi suatu hal yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan perbuatan dan kita mampu untuk melakukan, maka di sana wajiblah seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan contoh tawakal adalah manakala seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku punya hewan ternak, apakah aku ikat kemudian aku bertawakal atau aku lepaskan saja dia berkeliaran kemudian aku bertawakal? Maka Rasulullah mengatakan, ikatlah dan bertawakallah, karena kalau dilepas yang ada barangkali tidak kembali dan hilang. Ini bentuk ketawakalan, artinya ada sesuatu yang mengiringi. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW manakala Isra Mi'raj, beliau mengikat burak, tali kekang burak itu ke suatu tambatan. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak engkau ikat, burak ini tidak akan lari, karena ini jelas hewan yang jinak yang dikirimkan Allah untuk Rasulullah. Kata Rasulullah, inilah ketawakalan. Pada kisah yang lain, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Umar bin Khattab, kami keluar dan kami bertawakal. Umar berkata, kalian berbohong, kalian tanam dan kalian bertawakallah. Itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertawakal? Karena dalam sifat tawakal itu memiliki banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah dengan memiliki sifat tawakal menyertakan Allah dalam setiap urusan kita, sehingga sesuai dengan harapan kita, maka itu menjadi satu nilai ibadah yang dicatat Allah sebagai suatu pahala. Kemudian yang lain adalah menimbulkan sifat optimis bahwa apa yang menjadi suatu usaha, hasil itu akan kita dapatkan. Hati menjadi tenang, hati kemudian tidak menjadi gundah gulana karena kita yakin bahwa kita sudah menyerahkan suatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki ketidakterbatasan, bahkan tidak ada makhluk yang sanggup diserai urusan. Barangkali kita berkata bahwa saya telah bertawakal kepada manusia, itu bukanlah bertawakal. Kita hanya berwakil. Seorang berkasus menyerahkan kasusnya kepada pengacara, tetapi berbeda, bukan yang dimaksud dengan bertawakal seperti pada bertawakal kepada Allah. Karena tawakal tidak bisa diberikan kepada makhluk. Tawakal hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan ikhlas. Ikhlas tidak bisa kita berkata saya ikhlas kepada makhluk, tetapi ikhlas hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, hanya milik Allah.
kalimat ikhlas, hanya milik Allah kalimat tawakal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullaha 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Quran surah Al-Maidah ayat 11. Hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Bahkan kalau kita bertawakal kepada makhluk, maka bisa jadi jatuhnya adalah kesyirikan. Bertawakal bahwa suatu benda ini akan membuat kita bisa beruntung, atau suatu benda bisa menyebabkan kemudaratan, maka jatuhnya adalah kesyirikan. Maka bertawakal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal, maka Allah akan melihat dalam hatinya bahwa di sana ada bagian menyempurnakan keimanan seorang mukmin. Karena dia yakin bahwa Allah lah yang membuat apa yang diupayakan itu berhasil atau tidak. Dia optimis, dia tidak menyerahkan kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyebut sifat tawakal bagian dari sifat utama seorang mukmin. Di lainnya adalah taubat, syukur, sabar, mahabbah, ma'rifat. Itu ada beberapa sifat yang disebut oleh Imam Ghazali dari sifat keutamaan. Ibnu Abbas berkata bahwa tawakal adalah inti daripada iman. Maka penting bagi seorang mukmin mengetahui bagaimana keistimewaan dari sifat tawakal ini, sehingga dia membiasakan dalam kehidupannya menyertakan. Maka yakinlah bahwa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sia-sia, tidak akan mengecewakan. Orang yang tawakal akan menerima, akan ridho dari hasil apa yang dia dapatkan. Walaupun barangkali tidak terkabul suatu hajat, padahal dia sudah bertawakal kepada Allah, dia kemudian meyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah atas hasil upayanya, bagian dari kehendak dan iradat Allah yang bagian dijalaninya. Dia akan cenderung untuk rela dan menerima. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia konsentrasinya adalah terutama sandang, pangan, papan. Jadi itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan biologis yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Agar dengan memiliki pokok tersebut bisa menunjang ibadahnya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar pokok sebagai manusia, maka haruslah dia bertawakal kepada Allah, tidak semata-mata menyandarkan kepada dirinya sendiri. Karena kita adalah makhluk lemah, kita tidak mempunyai daya dan upaya kecuali adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bagaimana burung yang berterbangan, mereka bertawakal kepada Allah, tidak mempunyai simpanan, tidak punya suatu pembendaraan, pergi terbang pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, dan terus begitu saban hari mereka mengulang dan mereka tidak pernah kelaparan. Maka orang yang bertawakal kepada Allah dengan berusaha, dia yakin bahwa kita memiliki rezeki, bahwa manusia tidak akan mati kecuali bahwa rezeki yang terakhirnya telah dimakannya, telah dimilikinya. Dan manusia kita tahu bersama bahwa tidak pernah merasa puas. Maka puas itu bisa didapatkan dengan bertawakal kepada Allah, sehingga akan menguburkan sifat ketamakan pada diri seorang yang beriman. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bertawakal untuk urusan akhirat. Karena akhirat itu adalah urusan Allah. Akhirat itu adalah keputusan dan mahkamah Allah. Kita tidak bisa bertawakal bahwa saya selamat dari siratal mustaqim, saya bertawakal masuk ke dalam surga, sedangkan amalan kita tidak menunjang ke sana. Karena di sana yang ada adalah keputusan, hanya keputusan Allah. Yang ada kita adalah taslim, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa yang menjadi amaliyah kita. Maka bertawakal itu adalah sesuatu yang menjadi suatu nilai
dari apa yang kita upayakan di dunia ini. Pada akhirat kita tidak bisa menyerahkan urusan kepada Allah, karena urusan itu bukan urusan kita tetapi adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah subjek yang menjadi kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kami sampaikan, bertawakallah untuk sesuatu yang dalam kemampuan kita dan tidak melawan hukum alam. Misal tidak boleh kita menginjak sungai, bertawakal bahwa kita mampu melewatinya tanpa jembatan. Itu adalah sesuatu yang tidak realistis, menguji Allah dalam suatu keyakinan kita. Kalaupun ada seorang mukmin yang seperti itu, tidak lain adalah karena dia memiliki sifat ketawakalan yang tinggi, taslim yang tinggi kepada Allah, bagian dari karamahnya. Sedangkan orang-orang yang awam harus realistis, dia harus membangun jembatan yang kuat yang sekiranya membawa selamat, kemudian dia meniti pelan-pelan sehingga selamat kepada seberang sungai tersebut. Maka tawakal adalah sesuatu yang realistis yang kita upayakan. Kemudian hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan ridha, bahwa sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita harapkan, dalam tawakal itu sudah kita paling tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian daripada gambaran tawakal, adalah suatu bentuk optimisme seorang yang beriman yang wajib dimiliki agar kita sebagai orang yang beriman memiliki suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah, karena kita sudah beramal, beribadah lewat hati kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.